Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Nurwidayati dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut rancangan tindakan aksi nyata. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi demi anak-anak negeri untuk Indonesia maju. Untuk kegiatan penerapan budaya positif di sekolah, kami melakukan suatu workshop yang difasilitasi oleh komunitas belajar di sekolah kami, yaitu SP Rogi Jaya. Kegiatan penerapan budaya positif di sekolah dilakukan oleh 3 CGP Angkatan 10 yang terdiri atas Ani Nurwidayati, Nordiani Mardia, dan Yeni Tunggal Mering Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Buyanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Girimanto. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Staf SMP Negeri 2 Girimanto. Yang teristimewa rekan saya ada Ibu Ani dan Ibu Yeni. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang lab fisika dalam keadaan sehat walafiat. Di mana dalam kegiatan ini kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri yang berasal dari SMP Negeri 2 Girimanto akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana diharapkan nantinya akan bisa kita praktekkan di sekolah negeri di sekolah SMP Negeri 2 Girimanto Persita ini. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 2 Girimanto, yang keempat acara inti, yang kelima penutup.
Agar kegiatan siang hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan nikmat, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk Ibu Ana. Kami persilakan untuk dijanji. Untuk Bapak Ibu Guru dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Gidomarto untuk Bapak Agus Bianto SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Ibu trio CGP SMP Kedua Gidomarto, Ibu Dian, Ibu Yeni, dan Ibu Ani. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SMP Kedua Gidomarto. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di lab fisika ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang kita kemas dalam bentuk workshop. Kita nanti akan mendapatkan pemaparan mengenai strategi implementasi budaya positif di dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita cermati kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Di kurikulum Merdeka ini beban pembelajarannya, materi ajarnya sudah diringkas, kemudian juga dilengkapi dengan berbagai perangkat, ya, ada seri-seri merdeka belajarnya begitu. Salah satunya adalah yang tidak kalah penting, bagaimana kemudian budaya positif itu diterapkan di sekolah. Nah, melalui materi ini nanti panjenengan dan kita semua akan sama-sama belajar dari ibu-ibu CGP yang sudah lebih dulu mendapatkan materi ini secara mendalam begitu. Yang dulu nanti Bu Dian, Bu Yeni, dan Bu Ani tidak bisa menyampaikan, mengeluarkan ilmu yang sudah didapat. Jadi di dalam pendidikan berbuka itu ada 10 modul dan teman-teman kita ini alhamdulillah atas doa panjenengan, dukungan panjenengan sudah menyelesaikan 4 dari 10 modul, itu tinggal 6 modul. Yang belum nanti diterapkan yang baik-baik, motivasinya, semangatnya begitu, sehingga yang belum berkesempatan lolos nanti bisa semakin termotivasi untuk mengikuti. Kemudian di materi ini nanti Bapak Ibu kita akan lebih mengenal tentang ini, saya rasa sangat cocok dengan apa yang kita butuhkan saat ini ketika kita saat ini mengeluhkan tentang kondisi anak ya, dengan beragam permasalahannya begitu. Kita nanti akan lebih bicara bagaimana sih anak-anak itu bisa muncul pengendalian ini, pengendalian itu,
masalah anak itu sumbernya dari mana. Kita nanti akan belajar tentang salah satunya tentang 5 kebutuhan dasar. Jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Apabila 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka dia akan mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu ya. Sederhananya begini, kalau ada anak kok ngambil bekal makan temennya misalnya, itu tidak kemudian kita bisa memvonis si anak itu apa nih bisa jadikan Pak nomor atau panjang tangan gitu. Kita harus mencari akar masalahnya. Apakah anak itu mengambil karena di rumah tadi belum makan, atau di rumah itu sama sekali tidak ada makanan yang dipakai, sehingga dia butuh bertahan hidup dan mengambil punya temannya. Bisa jadi juga dia mengambil makanan temannya tadi karena aku bisa menek koncoku kayak susah misalnya. Nah, ini yang paling bahaya gitu ya. Ketika yang lain susah dia malah semangatnya, dia kemudian hobi usil gitu, senang kalau yang lain itu merasa dikerjai dan berhasil. Atau mungkin dia ingin menunjukkan powernya, saya harus menjadi yang paling berkuasa di kelas ini misalnya. Jadi kita nanti akan belajar bersama ada kebutuhan dasar manusia itu apa saja, kemudian bagaimana agar setiap anak, setiap siswa itu sesuai harapan kita, sesuai nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan. Nanti kita mau ada keyakinan kelas, dan terpaksanya ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas, apa yang harus guru lakukan. Kita nanti juga akan belajar, biasanya guru itu dipetakan menjadi 5 posisi, 5 posisi, ada yang pendukung dan seterusnya. Kita akan lihat 5 itu apa saja, kita ada di posisi yang mana gitu. Dan terpaksanya ada yang melanggar peraturan, kedisiplinan, apa yang solusi yang harus kita ambil. Insyaallah kita nanti akan belajar banyak tentang itu, dan kalau melihat foto yang di depan ketiganya sudah sangat siap begitu Bapak Ibu. Kita manfaatkan waktu ini, nanti kita masih punya waktu yang cukup longgar, dan jelas teman-teman ini punya target minimal nanti 60 menit untuk bisa mensimulasikan. Nanti saya pasrahkan ke panjenengan bertiga pembagiannya seperti apa. Di sini kami menyerahkan sepenuhnya. Kemudian yang tidak terpenting, kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu hadir di ruangan ini. Sangat paham panjenengan semuanya cukup lelah, banyak urusan gitu. Apalagi pekan ini kita disibukkan dengan yang mengurus kita PPDB, dan ini masih akan berlanjut sampai pekan depan sampai puncaknya gitu. Nah, terus sangat kerja keras panjenengan, insyaallah kita tetap akan lanjut untuk bisa menyukseskan PPDB tahun ini. Semoga atas kerja keras panjenengan, doa, dukungan PPDB kita bisa mencapai target di ini. Boleh demikian saja, bisa panjang kali lebar dan kita sampaikan. Setelah ini kami haturkan pada ibu-ibu JDB untuk bisa menyampaikan apa yang sudah diboleh. Dari sini kita akan kita mendapatkan manfaat besar dari kegiatan hari ini. Amin. Salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian sampaikan dari Bapak Sekretaris PDMPD selaku Kepala Sekolah SMP Bulan Ramadan. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya ingin minta maaf Bapak Ibu. Di sini kita hanya sharing saja, bukan berarti kami bertiga itu lebih pemahaman kami lebih. Kita hanya sekedar sharing saja. Nanti apabila dengan penyampaian kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk yang budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang sebenarnya saya yakin dari budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan gitu. Hanya mungkin kita belum mengenal istilah-istilahnya. Setelah saya pelajari, saya yakin kita sudah melakukannya, hanya istilah-istilahnya saja. Ada 6 budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kalau untuk keyakinan kelas, saya yakin kita semua sudah mempraktekkan di Bapak Ibu, terutama yang Bapak Ibu wali kelas. Ada kebutuhan dasar manusia. Itu nanti akan ada 5 kebutuhan dasar yang memang benar-benar harus kita dapatkan, karena kalau kita salah satu tidak kita dapatkan akan terjadi sesuatu. Tapi sesuatu itu apa? Itu pasti akan ada. Selanjutnya yang kelima ada posisi
kontrol. Tadi dikatakan posisi kontrol sebagai guru itu ada 5, nanti juga akan dibahas di sini. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu masuk ke dalam penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Yeni. Dipersilakan mungkin Bu Yeni. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita sharing-sharing belajar bersama. Ini karena kami bertiga kok dapat ilmu baru begitu, biar tidak tegang. Apa ya istilahnya, kita kan baru repot PDB dan lain-lain. Kita yakin SMP kita tetap yang terbaik. Kita berikan semangat dulu ya. Esperogi Jaya, jaya, jaya. masih pernah semangat 3 kali ya. Esperogi jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Pertama kita tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Apa arti kata disiplin? Disiplin, sinten ingkang kesal? Teratur. Apalagi? Tertib. Apalagi tepat pada waktunya. Kemudian apa yang terjadi jika dalam sekolah kita tidak tercipta suasana yang disiplin? Berantakan. Kemudian kacau. Ya, terima kasih jawabannya hebat-hebat sekali teman-teman saya. Ya, disiplin positif di sini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa disiplin adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri. Jadi dia sadar bagaimana dia akan melakukan sesuatu, ya. Sebagai contoh, apakah ketika dia sadar melakukan sesuatu mau seenaknya sendiri? Tidak. Dikaitkan dengan tadi yang bernama positif. Positif artinya apa, nggih? Kalau dalam tindakan itu, tindakan yang positif berarti baik. Disiplin positif berarti mampu bertindak sesuai dengan peraturan, bisa untuk memimpin dirinya ke hal-hal yang positif, hal yang baik. Kemudian apa hubungannya dengan kebajikan universal? Kata kebajikan berarti kebajikan, kebaikan, apalagi bijaksana. Kalau universal biasanya bahasa Inggris menyeluruh. Berarti nilai kebajikan universal adalah kebaikan secara umum. Misalnya di dalam tatanan kita di masyarakat, kebajikan universal yang kita anut ada norma, ada istiadat ya. Ya. Kemudian sebagai contoh kebajikan universal, kalau setiap pagi kita berdiri di depan pintu gerbang menyapa anak-anak, itu termasuk kebajikan universal buatan? Termasuk kebajikan universal buatan? Senyum, salam, sapa, apakah itu di masyarakat kita juga ada hal yang demikian? Ada. Berarti apakah kita secara tidak langsung sudah melaksanakan kebajikan universal? Ya, SMP kita sudah melaksanakan kegiatan berupa kebajikan universal, termasuk ada apel pagi. Apel pagi itu sebagai wujud disiplin positif kita, ya. Kemudian bagaimana jika tidak terlaksana antara disiplin dan kebajikan universal? Tadi seperti yang disampaikan Bapak Ibu, akan terjadi kekacauan, ya. Ketika kita melaksanakan disiplin positif berarti harus bertolak ukur dengan kebajikan universal, nilai-nilai yang kita anut dalam tatanan masyarakat. Dengan kita bercermin dengan kebajikan universal itu sesuai dengan nilai tatanan masyarakat, maka terwujudlah disiplin positif. Jadi keduanya saling berkaitan. Mekaten selanjutnya, untuk selanjutnya diteruskan Bu Ani, monggo. Terima kasih Bu Yeni. Untuk saya kali ini akan memaparkan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni tentang disiplin positif. Nah, untuk mewujudkan suatu disiplin positif itu tentunya akan ada yang namanya
motivasi. Nah, apa itu motivasi? Ya, penyemangat. Ada lagi dorongan. Selain dorongan, keinginan dari diri sendiri. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini menurut Diana Gorsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena merasa tidak nyaman atau takut. Aku harap garap PR aku nek orang garap PR aku kok dikon garap ngasih ping 10. Nah, gitu. Berarti itu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau karena adanya hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang positif itu karena adanya imbalan atau adanya hadiah. Nah, jadi nek orang hadiah tidak mau melakukan sesuatu hal yang positif tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Jadi timbul dari kesadaran dirinya yang diyakini. Aku harus melakukan hal yang positif itu karena memang saya orangnya seperti itu. Tidak perlu adanya hukuman atau tidak perlu adanya pujian atau imbalan dari orang lain. Nah, ya, mungkin Mas Tony, Pak Tony, termasuk yang mana Pak Tony? Termasuk yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ya, yang mana Pak Tony? Termasuk yang mana? Karena takut hukuman, dihukum, atau karena penghargaan, atau karena kesadaran diri sendiri? Yang terakhir. Oh, yang terakhir, alhamdulillah. Berarti sudah sadar diri untuk melakukan hal yang positif. Kemudian selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Kita mulai dari hukuman dulu. Dalam menjalankan suatu disiplin positif, itu bila mana ada suatu pelanggaran, maka pada umumnya akan mendapatkan suatu tindakan. Biasanya berupa hukuman dan konsekuensi. Dan dalam program guru penggerak yang kami ikuti, kita belajar atau diperkenalkan tentang program restitusi. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebentar mungkin sinyalnya. Untuk hukuman itu biasanya terjadi secara tiba-tiba. Ada yang berbuat pelanggaran terus langsung kita memberikan hukuman. Nah, itu untuk hukuman. Kemudian biasanya kalau hukuman itu belum ada kesepakatan antara murid dengan guru. Kemudian untuk hukuman itu bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Biasanya kalau hukuman fisik ada yang diminta untuk push up atau keliling lapangan. Kalau verbal biasanya dengan kata-kata yang agak tinggi nadanya atau membentak. Kemudian untuk konsekuensi, kalau konsekuensi itu biasanya terencana atau sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian untuk konsekuensi itu biasanya dalam bentuk dibuat bila ada pelanggaran itu sudah terbentuk sebelumnya.
Jadi sudah ada pelanggaran baru dibentuk, tidak seperti itu. Tapi sebelum ada pelanggaran terjadi sudah terbentuk adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian untuk restitusi, kalau restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, untuk sekarang ya ini ada beberapa pertanyaan. Mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi? Mulai dari yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita tampung dulu. Kemudian yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 4. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ada hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, untuk yang terakhir itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi bukan hukuman? Kenapa ya? Iya, karena pada mata pelajaran PJOK biasanya sebelum pelajaran PJOK kan memang ada pemanasan, ya. Ya, semua berarti sudah sangat memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk selanjutnya ini tentang penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita memberikan penghargaan itu anak-anak sangat senang sekali, tapi ternyata di materi yang kita pelajari itu penghargaan banyak sekali fenomenanya. Penghargaan ataupun hukuman itu merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian mengemukakan bahwa beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi hampir sama antara menghukum dan memberikan penghargaan itu beda tipis. Nah, di sini ada 7 macam penghargaan. Yang pertama itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. 6. Penghargaan mematikan kreativitas. 7. Penghargaan itu menghukum. Nah, untuk yang menghukum tadi, memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya setiap orang itu tidak suka untuk dikendalikan pada waktu atau pada jangka waktu yang lama. Nah, sehingga penghargaan yang diberikan itu akan terlihat sebagai suatu hukuman. Jika suatu penghargaan itu diharapkan namun tidak mendapatkan, jadi kita akan merasa sangat dihukum. Itu untuk penghargaan. Selanjutnya untuk restitusi. Yang tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Jadi restitusi itu untuk mengenali diri mereka, memperbaiki dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka menyadari kesalahannya di mana, kemudian cara memperbaikinya itu bagaimana. Cara memperbaikinya itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu untuk restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi ada 10. Yang pertama itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini biasanya ditanyakan, alasan kamu melakukan hal tersebut itu kenapa? Kemudian memperbaiki hubungan, itu untuk restitusi. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Berarti ke dalam dirinya si anak atau si murid. Kemudian bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti kesalahan kamu apa, kamu ingin memperbaikinya bagaimana. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya kalau sudah berbuat salah, terus dijauhi dari teman-temannya. Nah, ini kita mengembalikan agar si anak tersebut tidak dijauhi oleh teman-temannya dan bisa kembali ke kelompoknya. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ini kita fokusnya ke karakter si murid, karakternya bagaimana. Kita memberikan solusinya atau membantu mencarikan solusinya bagaimana sesuai dengan karakter. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi itu cara yang paling baik dan fokus pada solusi. Nah, ini tadi untuk materi tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Yeti lagi tentang keyakinan kelas. Terima kasih Bu Ani, tepuk tangan untuk Bu Ani. Semoga tidak mengantuk ya, maaf. Keyakinan kelas ya, kita pertama kali mengenal keyakinan kelas itu waktu itu disampaikan oleh Ibu PP kita, Bu Anka waktu itu. Kemudian kita sudah mulai membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tapi ada beberapa yang saya temui, itu ada kelas yang tidak memiliki keyakinan kelas ya. Sebentar, keyakinan kelas kata dasarnya adalah yakin. Yakin berarti percaya. Berarti kalau keyakinan kelas berarti kepercayaan yang dilaksanakan di kelas secara bersama-sama. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kita mulai dari tadi yang pertama, kebajikan universal. Berarti yang disampaikan keyakinan kelas adalah kebajikan universal yang bersifat positif. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat positif tidak menggunakan kata tidak ada kata larangan, semuanya untuk menumbuhkan. Tapi masih ada beberapa yang mungkin nanti kita perbaiki ya. Oke, kebajikan universal berawal dari kebajikan universal. Semua anggota kelas kita ajak bersama-sama untuk menyampaikan keinginan mereka, kebajikan yang ingin diharapkan itu mau seperti apa. Misalnya, saya ingin kelas yang tidak ada asap rokoknya Bu, misalnya demikian. Berarti nilai kebajikannya apa itu? Nilai positifnya apa kalau tidak ada asap rokok? Menjaga kesehatan, demikian. Kemudian, misalnya ada lagi, saya tidak suka di kelas ini ada yang berantem Bu. Berarti nilai kebajikannya apa itu? Keamanan, bisa toleransi juga ya. Ya, kemudian dari kebajikan universal itu setiap anggota kelas berhak untuk menyampaikan nilai-nilai yang ingin mereka yakini bersama-sama. Jadi tidak ditentukan oleh satu orang, tetapi semua untuk menentukan. Kemudian setelah usul bersama-sama, disepakati bersama-sama dari keyakinan kelas yang masuk,
kita kelompokkan yang mungkin sama nilai kebajikannya. Kemudian kita sepakati bersama mana yang sepakat, mana yang belum. Kalau sudah disepakati bersama berarti dilakukan bersama-sama. Apakah itu harga mati? Tidak. Dalam perjalanannya mungkin ada nilai kebajikan yang belum masuk dan itu menimbulkan masalah di kelas itu. Berarti keyakinan kelas itu perlu ada perbaikan. Begitu. Ngerti ya? Untuk mempermudah, mari kita coba lagi untuk menyusun keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ibaratnya ini adalah sebuah kelas guru. Keyakinan kelas kita mau bagaimana? Mohon Bu Ani dan Bu Dian untuk membagikan. Bapak Ibu Guru, saya minta untuk menuliskan satu nilai kebajikan yang ingin disampaikan. Monggo. Harapan, keyakinan yang hendak diwujudkan secara bersama-sama. Kau wibawaanmu enak ngarep. Pak coba sampai ini. Maksudnya aku Pertanyaannya, tuliskan satu nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas yang hendak Bapak Ibu usung yang akan diyakini secara bersama-sama. Boleh. Ibaratnya ini adalah kelas guru, berarti keyakinannya mau dibawa kemana ini ruang guru, dibawa kemana ini teman-teman guru. Kalau sudah bisa dikumpulkan lagi. kembali ketinggalan ini. Guru ada yang tidur. Masih ada lagi. Afian Bu, Afian. Ya, terima kasih semua sudah ya. Ya, saya akan membacakan ini ketika kami kelompokkan. Oh, masih ada satu lagi, maaf. Sudah semua guys ya. Ini setelah kami kelompokkan ada beberapa, tetapi ketika kami baca ini hebat sekali ini teman-teman kita karena tidak ada lagi kata-kata yang berupa larangan atau kata-kata negatif ya. Ini semua adalah pencapaian positif. Yang pertama mengucapkan salam. Ini saya kelompokkan dengan menyapa dan tersenyum jika bertemu. Ini berarti kebajikan mana yang kita usung berarti? Mengucapkan salam, menyapa dan tersenyum jika bertemu. Kenapa? Ya, saya juga bisa jawab. Ramah tamah ya. Ramah dengan sesama, ngerti ya? Ya, yang selanjutnya kebersihan sebagian dari iman. Bersih, indah, nyaman. Kebersihan terjaga, menjaga kebersihan.
Rata-rata menjaga kebersihan berarti kesepakatan yang kedua adalah menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, toleransi berbicara, saling menghargai pendapat, tidak rewel. Ini maksudnya kemana ini berarti? Toleransi. Yang ketiga adalah toleransi, dan keempat adalah hadir tepat waktu. Disiplin. Ini keamanan, ketertiban, ketenangan, ketertiban, dan hidup damai. Berarti masuk ke apa ini? Suasana. Keamanan. Saya tulis lagi dulu ya. Ya, Bapak Ibu, ini setelah saya simpulkan ada 4 yang menjadi nilai kebajikan yang diusung oleh teman-teman. Yang pertama adalah selalu bersikap ramah. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat adalah disiplin. Dari 4 ini kira-kira mana yang tidak diusung atau diusung semuanya? Semuanya, ya semuanya. Berarti tidak ada kata-kata negatif lagi. Berarti dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena itu masuk ke dalam kebersihan. Terus kemudian tidak boleh hadir terlambat, berarti masuk ke disiplin. Berarti semuanya bersifat positif. Kami warga kelas akan selalu menjaga sikap ramah tamah, menjaga kebersihan, menjaga toleransi, menjaga kedisiplinan. Begitu nggak? Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Tidak, karena keyakinan kelas ini yang menjadi dasar bagaimana nanti keberlangsungan hidup, keberlangsungan kehidupan di kelas itu akan berjalan dengan baik atau tidak, dan bagaimana jika dilanggar akan dikelola lebih lanjut melalui segitiga restitusi. Karena apa? Dalam pelaksanaan keyakinan kelas mestinya ada beberapa siswa yang mungkin melakukan tindakan menyimpang. Oke, itu. Kemudian saya akan cukup dari saya, dilanjutkan. Lanjutkan ya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, naik dua nih. Ada romantik tadi sudah disebut dengan Pak Agus ya. Ada pertanyaan romantik Ibu Ambar, sebelumnya minta maaf Ibu Ambar, ada kesamaan nama. Ibu Ambar guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni, bukan Tony nih, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa nih? Coba buat sini. Ya mungkin dia lapar, itu paling realistis, minta makan temennya pada lapar karena dia belum tercukupi makanan yang masih kurang. Bu Warsini mengatakan bahwa mungkin Doni di sini lapar karena tidak tercukupi makannya. Untuk Ibu Titin coba, kira-kira menurut Ibu Titin Ibu anak ada pemantik, silakan. Doni nakal. Pak Agus, kok Pak Agus? Menurut saya Doni melakukan hal tersebut karena Doni kepengen menjadi orang yang disegani di kelasnya. Oh iya bisa. Jadi itu nanti masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti tidak akan diberlakukan dengan peserta didik kita atau anak didik kita. Ini kita
Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar di sini, menurut Bapak Ibu yang paling utama kebutuhan dasar yang mana? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ya. Kalau salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, salah satu saja, kira-kira akan berdampak tidak? Akan berdampak tidak? Berdampak ya? Ya. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini Nek Bu Ani. Bertahan hidup ini berhubungan dengan bersifat biologis, yaitu di mana kita tinggal, kesehatan kita, rumah dan makanan, ataupun rasa aman. Rasa aman di sini juga termasuk ke dalam bertahan hidup. Kita terapkan kepada anak didik kita atau peserta didik ya. Misalkan mereka untuk kesehatan saja, misalnya tidak sehat, terus kekurangan makan, terus di sini mungkin rumah yang tidak layak. Kira-kira kalau untuk ke sekolah pun, kalau dia belum makan, bisakah mereka melakukan hal itu? Arasan Bang ya? Tetap arasan. Berarti yang untuk kebutuhan bertahan hidup ini sangat penting sekali. Untuk kebutuhan yang kedua ada Nek Bu Ani, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira kalau kita kasih sayang dan rasa diterima itu oleh siapa? Yang jelas yang pertama orang terdekat ya. Kalau kita mungkin ada suami, ada anak, ada orang tua, ada teman kerja dan kelompok di mana kita terhubung. Kalau di sini kita hubungkan dengan pendidikan, di dalam pendidikan seorang anak itu bagaimana dia akan bisa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Yang pertama, misal anak didik kita ada seperti yang dibully, ya, seperti X saja di sini. Berarti dia di situ kurang mendapatkan apa? Kasih sayang atau rasa diterima. Dia tidak diterima di kelompoknya. Dia tidak diterima di teman-teman sekelasnya. Begitu juga dengan kita. Saya yakin di kehidupan di sini ada nih. Kita mungkin saya tidak bisa diterima ada. Tapi kalau di sini insya Allah tidak ada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Misalnya kita di lingkungan masyarakat, kita tidak bisa bersosialisasi atau tidak bisa bersosial, berarti di sini kita masuk. Berarti kita kekurangan kita yaitu apa? Kurang kasih sayang dan rasa diterima. Untuk yang ketiga itu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Berarti kalau untuk kita, kira-kira apa kebebasan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Ini untuk kita dulu, tidak untuk murid atau peserta didik. Kira-kira kebebasan apa? Kebebasan hak, berarti hak kita hak dong ya? Kita dulu. Bagi seorang guru. Bagi seorang guru. Iya, meningkatkan kompetensi. Berarti kalau di sini kita terapkan di dalam pendidikan ke peserta didik, berarti anak harus bagaimana? Dia harus apa? Kita harus memberikan kesempatan untuk membuat pilihan. Contoh misalnya di sekolah, contoh pilihan misalnya kegiatan ekstra. Di sini kegiatan ekstra kita akan memberikan kebutuhan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih kira-kira ekstra apa yang mereka inginkan. Ada yang menyukai dengan ekstra drum band, ada yang karawitan dan yang lain-lain. Terus di sini untuk menyuarakan pendapat. Berarti di sini kita harus memberikan kebutuhan kepada peserta didik kita untuk menyuarakan pendapatnya. Kita harus menuntut peserta didik. Itu untuk menuntut, harus dia menuntun supaya peserta didik itu berani menyuarakan pendapatnya agar dia bisa mempunyai rasa percaya diri. Terus memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Hal baru di sini hal-hal yang belum pernah mereka lakukan, misalnya saja kalau untuk pembelajaran, misalnya untuk melakukan praktik biologi atau fisika, itu akan menemukan hal baru termasuk di situ. Untuk yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
Kalau kesenangan kita kira-kira apa nih? Belanja shopping, iya itu kalau kita belanja shopping. Berarti kalau kesenangan nanti berhubungan dengan apa nih? Kita bisa senang apa? Contohnya tidak usah jauh-jauh, kampanye saya saja. Saya itu kalau baru tidak punya uang, saya juga tidak akan senang. Tidak akan senang, iya merengut. Berarti di sini kita hubungkan dengan pendidikan. Kita hubungkan dengan pendidikan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana kita bisa menciptakan agar pembelajaran di kelas anak-anak itu merasa senang? Salah satu contoh misalnya pembelajaran bahasa Indonesia. Kita bisa agar anak-anak tidak merasa bosan di dalam kelas. Misalnya untuk pembuatan puisi sebenarnya bisa kita ajak mereka untuk keluar kelas atau mungkin keluar sekolah, kita berada di lingkungan, ya, melihat sawah dan yang lain-lainnya. Berarti di situ nanti kesannya akan berbeda dengan mereka hanya membuat puisi di dalam kelas. Mereka sudah merasa senang. Iya. Masuk kelas. Berarti nanti seperti ini Pak Marsino, itu ada hubungannya dengan masuk kelas, gurunya merengut. Berarti itu pasti akan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jelas itu akan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Masalahnya ternyata apa? Sebenarnya kita semua kalau kita melakukan sesuatu di sini bisa kesalahan nih, sesuatu kesalahan atau sesuatu yang tidak wajar, itu pasti akan ada kebutuhan yang belum terpenuhi itu tadi. Berarti benar yang dikatakan Pak Warsino, masuk kelas merengut. Berarti harus kita gali kira-kira Bapak atau Ibu guru ini iya kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Begitu juga dengan murid kita. Sebenarnya seperti si X misalnya, dia sering membuat ulah di sekolahan, dia sering membuat apa gitu? Pokoknya hal-hal yang meresahkan Bapak Ibu gurunya. Jelas di situ pasti akan ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemungkinan kalau ada anak-anak yang telah melakukan pelanggaran yang sangat banyak, yang sangat sering, itu tidak hanya 1-2, kemungkinannya kebutuhan yang belum terpenuhi mungkin akan banyak sekali. Dan di situ nanti berarti kan PR kita. Sebenarnya kita tahu ya, kita sudah pernah seperti itu, hanya mungkin di sini istilah-istilahnya saja yang belum pernah kita dengar atau kita kenal. Untuk yang terakhir, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contoh ke diri kita dulu, belum ke peserta didik. Setiap murid memiliki kebutuhan. Kalau di peserta didik, setiap peserta didik pasti dia ingin merasa berkompeten. Pasti ingin merasa berkompeten, menjadi terampil, diakui kecapaiannya dan keterampilannya didengarkan. Itu pasti ya, semua peserta didik, apalagi mereka yang berprestasi, mereka ingin diakui, ingin pengakuan bahwa dia mempunyai sebuah kemampuan. Kalau untuk kita, kira-kira apa nih? Kalau kita sudah mendapatkan kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kira-kira apa? Kira-kira kebutuhan penguasaan yang kita lakukan. Kalau tadi untuk peserta didik yang mempunyai keterampilan, capaian, dia merasa ada pengakuan. Kalau untuk diri kita sebagai Bapak Ibu guru, apa gitu? Apa? Gaji naik. Gaji naik nanti berbulan. Bersyukur alhamdulillah. Kira-kira contoh ke dalam misalnya seperti ini berkompeten, berarti kita pun juga seperti itu ya. Misalnya kita di sekolah misalnya kita mempunyai seperti kompetensi, kadang kita juga butuh sebuah pengakuan atas kemampuan kita ya. Iya, contoh berarti dijadikan ketua panitia seperti Pak Tony ya, panitia. Berarti di situ kan dia sudah berkompeten dan membutuhkan apa sebuah pengakuan atas kemampuannya. Ya demikian tadi
tadi pemaparan dari 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Kalau salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pasti saya katakan akan terjadi sesuatu itu entah apa pasti begitu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Ani. Untuk latihannya sedikit saja ya. Ini kalau ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti termasuk kebutuhan yang mana? Apa kebutuhan Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti yang mana? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Ya, kasih sayang. Kemudian yang kedua, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, berarti ya, pengakuan. Yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan, berarti ya kebebasan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Bersama teman-teman, berarti iya, rasakan bisa diterima atau kasih sayang. Aku merasa bangga dan keren. Iya, yang pengakuan. Lanjut. Bu, ibu bertiga. Itu gini, sebelum masuk ke segitiga restitusi, ini saya itu mungkin selama di sini dan berlakunya kurikulum 2013, kurikulum merdeka maksud saya, kurikulum merdeka itu saya merasa banyak melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk anak-anak itu melihat wajah saya itu sampai bingung mau lewat mana. Ya, seperti itu. Ya, termasuk juga yang telah itu yang ada menjaga kebersihan dan apa nih jenisnya? Oh ya, keyakinan kelas. Nah itu yang saya pengen ketahui, pengen apa ya? Pengen saya rasakan sehingga saya itu tidak selalu terutama adalah tensi yang semedul terus. Nah, terutama adalah masalah kebersihan itu tadi. Ya, masalah kebersihan. Itu supaya anak itu termotivasi dan sadar akan pentingnya sebuah kebersihan dan lewat tadi kesepakatan itu gimana sejak diberlakukan itu kok saya selalu itu saya selalu salah terus supaya anak itu ngerti tanpa dibengok itu gimana itu sehingga punya jalan itu berdasarkan mungkin ibu bertiga sudah belajar di kurikulum merdeka lewat pembelajarannya Diajar Dewanto. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Warsino. Kebetulan ini langsung ke 5 posisi kontrol. Itu posisi kita sebagai seorang guru. Seperti tadi kita memposisikannya bagaimana untuk menghadapi siswa yang seperti itu tadi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang selama ini Pak Warsino lakukan ya, itu mungkin yang ke penghukum. Jadi anak-anak saat kebersihan dikon ke orang gendang makan, dikon ke orang gendang dilakoni. Nah kemudian ada beberapa memberikan shock terapi, ya, panjenengan memberikan shock terapi itu termasuk ke dalam posisi kontrol. Jika mengajar itu tidak boleh seperti itu, bukan bagaimana ya? Harusnya kita harus lebih bersabar, ya, harus bisa ya. Yang ada memang kemampuan bersabar
yang kurang. Jadi ini harus posisi penghubung. Kemudian selanjutnya ini ada posisi sebagai penghubung, contohnya sebagai penghubung, contohnya Sini kamu. mungkin ada yang seperti ini. Kamu deh pasti terlambat. Mampu saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali kamu berkhianat. Seperti tadi ya, disuruh mengelilingi lapangan basket. Berarti Kamu melawan ibu. Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. itu tadi untuk posisi penghubung. Hardik biasanya menunjuk-nunjuk, berkancak pinggang, kemudian membentak dan bisa berupa hukuman verbal maupun fisik. Kemudian yang kedua ada membuat rasa bersalah. Biasanya suaranya cenderung untuk melembut, tenang. Dampaknya itu membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Untuk yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Jadi suaranya akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan. Dampaknya itu murid bergantung pada satu orang saja. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau, yaitu bersuara datar, tidak emosional, dan tidak bersenda gurau. Dampaknya itu murid akan menghitung konsekuensi yang didapatkan atau diperoleh. Yang kelima adalah posisi manajer, yaitu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Dampaknya murid akan mandiri dan percaya diri untuk dapat memecahkan masalah. Untuk posisi sebagai manajer ini yang diharapkan dari 5 posisi kontrol. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya. Mohon dicermati untuk setiap kata-katanya, nanti ada perbedaannya antara yang tadi penghubung, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, ini yang menentukan di mana posisi manajer itu. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren melakukan alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Ada Bu, karena saya malu deh. Maaf, Ibu, ini yang posisi manajer itu kita mencari solusinya dari anak itu sendiri. Bagaimana anak itu mampu untuk dia tidak terlambat itu bagaimana? Bukan karena kita kok tangannya kok iso ya, bukan seperti itu, tapi dari dalam diri anak tersebut. Ya, jadi bukan dari kita uyak-uyak, tapi harus sadar dari dirinya sendiri. Besok bisa dipraktekkan.
Ya, ini 5 posisi kontrol yang diharapkan itu kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Apabila tidak bisa, itu yang paling tidak posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau bisa diminimalisir, jangan sebagai posisi penghukum. Okay? Mudah-mudahan dengan materi ini jadi semuanya bisa lebih legowo, gitu, bersabar untuk memposisikan sebagai posisi manajer. Sekali lagi ini untuk pertanyaan, tadi ada 5 posisi kontrol. Setelah ini nanti langsung ke segitiga restitusi. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi sebagai penghukum. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tadi sudah saya contohkan, berarti posisi teman. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Konsekuensi pemantau. Kemudian yang keempat, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, manajer. Beri tepuk tangan untuk kita. Jadi tadi ketika Pak Warsino lebih ke apa ya, darah tinggi ya, ada anak yang tidak mau bersih-bersih, saya kelas belakang ruang guru seringnya. Itu berarti pertama yang diambil, yang sikap yang kita ambil apa Pak kira-kira setelah tahu ini posisi kontrol? Apakah langsung marah atau? Ya, kalau saya ini saya langsung ya. Ya, kalau lihat dari simpulan materi hari ini. Ya, sikap yang harus saya sampaikan ya harus memberitahukan, memberi pengertian, prioritas. Tapi yang saya lakukan itu saya lihat itu anak sudah tahu apa yang dimaksudnya saya. Oh, maka berarti Pak Warsino secara tidak langsung saya melakukan segitiga restitusi dengan Pak Warsino ya, karena tanya dulu Pak, apa langkah yang harus dilakukan, kan saya tanya tidak langsung melalui Pak Warsino, demikian maksudnya. Berarti Pak Warsino juga bisa menanyai kepada anak. Kira-kira ini kadang-kadang Pak Warsino, saya juga mendengar Pak Warsino, kira-kira ini benar itu termasuk sudah melakukan segitiga restitusi, cuma mungkin apa ya, artikulasi atau apa tidak usah terlalu tinggi seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, biasanya anak-anak itu akan melemparkan ke regu tiket. Nah, kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, tidak usah lagi regu tiket, tapi dia akan sadar dengan sendirinya. Oh, ada saya, berarti saya itu. Kemudian ada kesepakatan lagi setelah semua tahu posisi kontrol, berarti di setiap elemen kita harus sama-sama ada. Mungkin Pak Warsino ketika berdiri konten, tapi jangan ada di sisi lain yang membela sebagai teman. Terima kasih Pak Warsino, pertanyaannya sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Next, Bu Yeni. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang mana dilakukan oleh seorang guru atau orang tua kepada peserta didik untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, yang ketiga, menanyakan keyakinan berhubungan dengan keyakinan kelas yang tadi di materi-materi yang sebelumnya, keyakinan kelas yang sudah dibuat, kesalahan yang telah dilakukan peserta didik tersebut, dia nanti akan merasakan begini, saya lakukan kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas saya, apakah saya melanggarnya ataukah saya telah tidak mengindahkan, istilahnya hanya dibuat sebagai sekedar tulisan. Di sini menanyakan keyakinan Bapak Ibu guru di sini di dalam menanyakan keyakinannya itu menanyakan kepada siswa, benarkah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Apakah hal-hal yang sudah kamu
kita melakukan itu sudah sesuai atau belum. Nanti seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kalau anak tersebut sudah meyakini keyakinan kelasnya, insya Allah nanti pasti dia akan mempunyai bayangan kira-kira, oh iya, saya akan menjadi seperti apa, kira-kira kelas ideal menurut saya itu yang seperti apa. Demikianlah pemaparan mengenai segitiga diskusi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan masuk. Berapa ya Bu panggil saya di sini? Jadi saya kan mendengar nama Mama dari saya masalahnya apa? Masa saya di kata-katain katanya menyindir orang itu padahal kan nggak begitu. Kamu pasti sangat panas sekali pada waktu itu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya membentak teman-teman Bu karena saya emosi gara-gara disindir-sindir. Oh seperti itu. Berarti kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Nah, sekarang kita coba lihat tindakan kamu yang memohon kira-kira sesuai dengan keyakinan bersama. Tiga Bu, seharusnya kita ada teman dari sana dari kamu meyakini tidak bahwa yakin Bu, sangat yakin. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Ya Bu, saya akan bersedia untuk meminta maaf sama teman-teman karena kemarin sudah meminta maaf. Ya, berarti masalah kamu sudah terselesaikan ya. Kamu bersedia untuk memperbaiki. Ya sudah, silahkan kamu kembali. Permisi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan dari kami mengenai budaya positif. Saya yakin dalam pemaparan yang kami sampaikan banyak sekali kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.